Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan kajian ba'da subuh. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad menyampaikan kegiatan ba'da subuh di bulan Ramadan ini, tepatnya pada tanggal 3 April 2022. Materi kajian pagi hari ini adalah menjadi hamba yang sukses menurut Allah. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhsan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti setelah penyampaian sesi materi akan ada sesi tanya jawab. Mohon diluangkan waktunya Ustadz ya. Waktunya nanti sampai dengan suruh. Demikian, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan dalam materi kajian ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Wa qala Nabiullah aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh Musholah Al-Jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita iringkan pertemuan kita dengan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta anak-anakku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dalam kajian Ahad pagi yang pertama. Adalah satu kenikmatan yang Allah memberikan kepada kita, sebuah kenikmatan yang setiap orang manakala mengetahui dan merasa membutuhkannya, sekiranya diminta untuk menebus dengan seluruh hartanya, insya Allah akan dilakukannya. Insya Allah akan dilakukannya. Nikmat apa itu? Adalah nikmat bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Kenikmatan terlebih di dalam pertemuan kita dengan bulan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai syahrun mubarakun. Ketika Rasulullah menyatakan atakum Ramadhanu syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Cukuplah dengan kalimat syahrun mubarakun, dengan kalimat bulan yang penuh barokah ini. Tentu kalau barokah datang dari Allah akan menjadikan kita bahagia. Ketika kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakul yakin itu adalah kebahagiaan. Dan tidak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia. Ya. Termasuk juga manakala kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hamba yang sukses. Dan tidak ada di antara kita yang tidak ingin sukses. Hakul yakin semuanya ingin sukses. Bahkan juga hakul yakin keinginan suksesnya itu tidaklah berhenti pada diri kita masing-masing. Tetapi kita menginginkan agar kita dan keluarga kita juga sukses. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon kepada Allah agar izin Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, Allah benar-benar memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemudahan kepada kita dan keluarga kita, juga kepada segenap kaum muslimin seluruhnya di muka bumi ini yang sedang berada di dalam bulan Ramadan ini, diberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan untuk memaksimalkan ibadah yang pada akhirnya kita, keluarga kita, dan kaum muslimin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun untuk negeri kita khususnya untuk negeri kita ini, ya. Karena potensi di negeri kita ini luar biasa. Yang pertama adalah potensi penduduknya mayoritas muslim. Halo? Mayoritas muslim. Husnudonnya kalau orang Islam di dalam bulan Ramadan, maka dia saum Ramadan, setidak-tidaknya itu yang kita konsentrasikan. Melaksanakan puasa Ramadan, siamu Ramadan. Ya. Dan siamu Ramadan ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Sehingga harapannya keluar dari bulan Ramadan, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, rakyatnya banyak yang muslim, pejabatnya banyak yang muslim, maka mudah-mudahan betul-betul menguatkan ketakwaannya dan juga keimanannya tentu saja. Ya.
Maka dengan itu harapan kita nanti dapatkan keberkahan. Potensi yang kedua di negeri kita ini adalah, kalau konon katanya ada orang Arab kalau ke Indonesia itu menyebut Masya Allah, Indonesia inilah surga gitu ya. Terbayang keindahannya di mana-mana gitu ya, Masya Allah. Nah, saudaraku seiman, maka potensi yang kedua adalah Allah karuniai negeri ini dengan kekayaan alamnya. Sampai kemudian apa? Plus menyatakan apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Masya Allah ya. Sampai pengen menggambarkan bagaimana suburnya potensi kekayaan alamnya seperti itu. Maka bersatulah dua potensi ini, penduduk negerinya beriman dan bertakwa, kemudian sudah tersedia kekayaan alamnya, maka mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan, negeri kita menjadi negeri yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Masya Allah. Dan sekiranya penduduk negeri itu, NKRI yang mayoritas umat Islam, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, keluar dari Ramadan, keimanannya tambah kuat, ketakwaannya tambah kuat, maka Allah menjadikan la fatahna alaihim, pasti kami bukakan pintu barokah. La fatahna alaihim barakatin, pasti kami bukakan pintu barokah kepada mereka. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Tetapi ayat itu juga ada ancamannya. Kalau dari hari ke hari sudah berada di dalam bulan Ramadan, cas imannya, cas takwanya nggak berhasil, maka ayat itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bukankah Al-Qur'an ini juga Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Quran? Ya. Antum sekalian kalau di dalam bulan Ramadan paling seneng baca Quran, betul? Coba bandingkan dengan di luar bulan Ramadan. 1 bulan di dalam bulan Ramadan sanggup menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu di 11 bulan berikutnya 1 khatam aja nggak khatam-khatam gitu. Ngapain aja gitu loh 11 bulan itu loh. Halo? Ya biarin aja tua-tua dimarahin. Tuwek nggak khatam-khatam loh, Masya Allah. Nah, saudaraku seiman ya. Maka harusnya sebagai penduduk yang mayoritas muslimin yang kitabnya adalah Al-Quranul Karim, maka mestinya bukan menjadi golongan yang mendustakan ayat Allah. Mestinya rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan akan tetapi penduduk negeri itu justru mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami hukum mereka, kami azab mereka dengan karena perbuatan mereka. Wah, belum lagi kalau Allah mengancam bagaimana proses Allah akan menghancurkan sebuah negeri. Maka Allah perintahkan kepada mereka yang hidup mewah. Siapa yang hidup mewah kira-kira? Antum. Halo? Siapa yang hidup mewah kira-kira? Antum. Bukan. Antum mah cemen gitu. Yang hidup mewah coba pejabat-pejabat, konglomerat gitulah. Sekarang konglomerat kedengaran. Sekarang lagi populernya oligark gitu ya. Ya Pak Edi, oligark. Diperintahkan oleh Allah kepada mereka yang hidup mewah untuk taat kepada Allah. Tetapi mereka justru menentang Allah. Apa kata Allah? Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ini. Nah, saudaraku seiman, ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya bulan Ramadan.
Tentu barokahnya dari Allah ya. Tapi Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Ini kadang-kadang musim ini soalnya musim edit. Ini jangan diedit ya. Kalau mau di-upload utuh biar paham semuanya ya. Nah, saudara-saudara, maka sesuai dengan apa yang kita akan bicarakan menjadi hamba yang sukses menurut Allah di dalam bulan Ramadan ini, sebenarnya ini adalah nyambung dengan kajian yang menjadi jadwal saya di musola ini. Dan antum yang setia hadir gitu ya Pak Tarno, setia hadir sudah mendapatkan fotokopian, setidak-tidaknya menjadi catatan kecil lah buat antum sekalian. Tadinya saya dari rumah, mudah-mudahan bapak-bapaknya yang dapat fotokopian dan ibu-ibunya kemudian pada ingat kemudian bawa fotokopian. Ternyata enggak satu pun yang megang gitu. Masya Allah. Ini topnya jamaah al-jihad. Yang bawa catatan cuma satu. Kiainya lagi yang bawa catatan. Masya Allah. Ini menerapkan nasihat Imam Syafi'i. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, seringkali kita mengandalkan rekaman kita. Pada rekaman kita gimana Pak Edi? Rekaman otak kita gimana? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Allah kuatkannya. Nah, saudaraku seiman, maraton. Ya. Sukses menurut Allah itu seperti apa? Dan Afan, sukses yang kita maksudkan itu yang mana kira-kira? Sudah saya jelaskan itu pada pertemuan yang lalu, bahwa yang kita konsentrasikan adalah sukses di akhirat. Ya. Karena kalau kita bicara sukses di dunia, ukurannya beda-beda. Saya berikan ilustrasi kembali. Gak usah jauh-jauh, terjadi pada keluarga saya. Seorang ponakan saya yang mahasiswi yang kemudian pada saat dia menyusun skripsi ternyata kemudian dikehendaki oleh Allah, padahal maghribnya masih bercanda dengan adik-adiknya, makan bareng sama adik-adiknya, ya kemudian juga sampai isanya malam kemudian masuk kamar, ternyata sholat malam nggak bangun, sholat subuh nggak bangun, kemudian dibuka pintunya oleh uminya, ternyata ponakan saya sudah mati. Halo? Kira-kira masa depan dia yang mana Pak Edi kira-kira? Sukses yang dia inginkan yang mana yang diraih? Skripsi nggak selesai. Karena memang diputuskan oleh Allah harus mati. Mangkrak tuh skripsinya. Betapa banyaknya juga anak negeri ini yang kemudian sudah sukses pendidikannya sampai S1, S2, cari kerjaan susah juga. Halo? Sukses yang mana kira-kira? Ada lagi yang bisa kerja apa saja, karena saya punya teman. Kerja apa saja bisa, tukang bisa, masak pinter. Masya Allah, antum kenal ya. Saat itu, Masya Allah, kalau Allah memang tidak bukakan pintu rezekinya, atau belum artinya tidak dibukakan pintu rezeki itu maksudnya sesuai dengan keinginan dia loh ya. Karena setiap orang hidup itu mesti ada rezekinya ya. Nah, saudara-saudara, ini sedikit ngomong rezeki nih, ibu-ibu nih yang gampang gundah gulana nih. Nggak usah repot, nggak usah sepaneng, nggak usah marah-marah dengan minyaknya, harganya tinggi minyak gorengnya. Saya nggak menyarankan untuk direbus. Lah masa tempe goreng direbus? Mana ada? Halo? Ya. Itu namanya tempe rebus gitu loh ya. Nah, saudaraku seiman ya. Tetapi walaupun karena pada masa ulama salaf itu terjadi. Ya. Ketika seorang ulama ditanya, wahai syekh, wahai imam, kamu ini bagaimana sih? Apa kamu nggak ngelihat nih harga-harga naik tinggi kayak begini nih? Apa kata ulama itu? Apakah kamu tidak ingat? Ketika harga murah, kamu diberikan rezeki oleh Allah. Ketika sekarang harga tinggi, apa kamu nggak diberi rezeki oleh Allah? Halo? Ngomong ayo. Kalau sampean kemudian merasa tidak diberikan rezeki oleh Allah, harusnya sampean itu sudah di perwira sana. Harusnya. Halo? Iya. Kita sakit diberikan rezeki oleh Allah. Kita sehat diberikan rezeki oleh Allah. Kita berada di rahim ibu diberikan rezeki oleh Allah. Kita sudah tuwek ini ya diberikan rezeki oleh Allah.
Asal jatah rezeki kita masih ada, aku yakin nggak usah resah gelisah, nggak akan mati. Halo? Kalau sudah habis rezeki kita, maka detik itu pula kita harus mati. Jadi nggak usah kita, orang beriman kok kayak nggak punya Allah saja gitu loh. Nah, saudaraku seiman ya. Maka sukses dunia ukurannya beda-beda. Bagi saya sudah merasa sukses, bagi Pak Tarno dan seterusnya, ya. Tetapi sukses menjadi ukurannya sama kalau kita bicara sukses akhirat, ya. Karena kita bicara sukses akhirat, itu yang menetapkan ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tempat yang ada di akhirat cuma dua, yaitu surga dan neraka. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 185, di dalam ayat itu setelah Allah mengawali kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu harus mengalami kematian. Dan saya ingatkan kembali, nggak usah capek-capek mikir kapan aku mati. Artinya mikirin waktunya, nggak usah. Nggak usah capek-capek mikirin di mana ya saya akan dimatikan oleh Allah. Dan tidak usah capek-capek kita mikirkan bagaimana caranya Allah mencabut nyawa kita. Yang kita siapkan adalah bagaimana sifat kematian kita itu adalah husnul khotimah. Kuncinya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, jadi hamba yang istiqomah. Kuncinya itu, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Lihat ini, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan, sudah ikrar, sudah mengakui rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ingat, kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb kita, di antara makna Rabb itu adalah yang berhak mengatur. Ini kunci nih ya, dan kaitannya dengan Al-Quran soalnya ya. Jadi makna Rabb itu salah satunya adalah yang berhak mengatur. Karena ini mengandalkan rekaman otak ya. Nanti kalau bulan depan, bulan Syawal saya uji nggak lulus, awas ya. Nah, ibu rahmatullah, kalau kita sudah mengakui Allah lah yang berhak mengatur kita, maka tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Bentuk istiqomahnya apa? Ya rela diatur, patuh kepada aturan Allah. Yang wanita suruh nutup aurat, ya tutup auratnya. Halo? Yang laki-laki kalau disuruh nutup aurat, ya tutup auratnya. Emangnya laki-laki ada auratnya? Emangnya antum nggak punya aurat? Halo? Ada. Paha laki-laki itu aurat. Sudah ngaji kesana kemari masih pakai celana cekak aja. Halo? Ngajinya di mana sih? Halo? Ngajinya di mana ini? Nah, mentang-mentang naik sepeda. Kalau naik sepeda memang boleh buka aurat. Masya Allah. Sudah begitu, jadi laki-laki termasuk ad-dayyus. Hilang rasa cemburunya. Ingat, wahai saudaraku laki-laki rijal, dengerin. Rasulullah SAW menyatakan yang artinya ada 3 golongan yang tidak akan mencium baunya surga. Salah satu di antara 3 golongan itu adalah ad-dayyus. Ad-dayyus itu adalah laki-laki pemimpin keluarga yang kehilangan rasa cemburunya. Istrinya kesana kemari membuka aurat, yang harusnya aurat itu dia yang menikmati, ternyata oleh istrinya disajikan kepada laki-laki lain di jalanan, di luar rumah.
tetapi ternyata suaminya tidak merasa cemburu. Hati-hati loh. Ya, tidak akan mencium baunya surga. Termasuk juga ketika apa? Ketika keluarganya melakukan kemungkaran juga tidak peduli. Itu juga ada, Yus. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya nanti dan keluarga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Tsumastaqamu, kalau kita sudah istiqomah, maka nanti menjelang kematian kita pada saat kita ngap-ngapan, apa Bu, ngap-ngapan? Arepe mate lho. Halo? Nah, wong Jawa Timur gampang kasar-kasaran gitu. Arepe mate lho. Mau mati. Maka apa yang dialami oleh orang yang istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang nyatat ini, kalau mudah-mudahan ingat, ini dalam surat Fussilat ayat 30. Ya, maka kemudian kepada mereka orang yang istiqomah itu akan diturunkan malaikat. Apa tugasnya malaikat? Membisikkan kepada jiwa orang yang istiqomah. Karena orang yang mau mati itu gelisah, orang yang mau mati itu ketakutan, orang yang mau mati itu merasa sedih, orang yang mau mati itu merasakan sakit yang luar biasa. Emangnya Mukson udah ngerasain mau mati? Enggak, kata Rasulullah gitu loh ya. Kan Rasul menyatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Innalil mauti sakarat. Sungguh pada kematian itu ada rasa sakit. Mati itu sakit, tapi nggak usah dipikirin. Kalau kita dapat bisikan dari malaikat ini, insya Allah kita lupa dengan sakit itu. Apa bisikannya? Alla takhafu wa la tahzanu. Yang dua pertama ini. Jangan kamu takut, maksudnya kamu jangan takut memikirkan masa depanmu. Masa depannya orang yang mau mati yang mana? Ya akhirat. Yus, kita ada yang hidup ini harusnya sadar masa depan kita adalah akhirat. Ya. Apalagi orang yang mau mati, mau kemana lagi ya Pak Edi ya? Mau kemana lagi? Ya ke akhirat. Halo? Nggak usah kamu takut, masya Allah. Emang orang mau mati nggak takut? Ayo angkat tangan yang nggak takut dengan mati. Kalau merasa nggak takut, bohong. Karena Allah saja menyatakan bahwa setiap orang itu merasa takut dengan kematian. Nah, antum baca surat Qaf ayat 19. Nanti ketemu bahwa ternyata datangnya sakaratul maut itu kita berusaha untuk menghindari. Kalau kita berusaha untuk menghindari berarti takut atau senang? Lo menghindari ya takut. Kalau senang mau nyamperin ya. Nah, saudara-saudara ya. Takut kita sebenarnya. Nah, tapi nggak usah peduli. Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. Jangan sedih masalah apa? Kamu jangan sedih ninggalin duniamu. Ibu-ibu, kalau mau mati nggak usah sedih, nggak usah dipikir nih suami ini. Yo rapine yo bene. Lo memang masih hidup kok. Iya Pak. Pak Tarno. Sebaliknya juga begitu, para suami nggak usah sedih kalau mau mati. Ya biarin istri mau nikah lagi. Itu urusan dia karena dia masih hidup. Halo? Mikirin anak-anak sedih. Masya Allah. Ya memang kondisinya seperti itu. Jangan kamu sedih kata malaikat. Yang kunci terakhirnya adalah wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu wahai orang yang istiqomah dengan surga yang telah disiapkan untuk kamu. Jadi nyawa kita belum lepas, kita sudah diberitahu oleh malaikat. Kalau istiqomah loh ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita istiqomah. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqomah. Ya, kalau kita istiqomah maka nyawa kita belum lepas, kita sudah diberitahu kamu sudah disiapkan surga. Ibarat anak kecil yang keiris tangannya sakit, begitu diberi permen dia diam. Apakah sakitnya hilang? Enggak. Karena apa? Karena terlena dengan permen.
Ini surga beritahu kepada kita. Kamu sudah disiapkan surga. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman, maka Ramadan ini kesempatan kita untuk menjadi hamba yang sukses. Selanjutnya Allah menyatakan, saya langsung pada kalimat lompat ya. Setelah kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapapun yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Muzakarah Ramadan, beliau menyatakan inilah definisi sukses menurut Allah. Jadi kita semuanya sama, bahwa kita pengen sukses akhirat kita, maksudnya adalah kita pengen terhindarkan dari api neraka, pengen dimasukkan ke dalam surga. Benar nggak gitu? Ya benar. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, karena ini kaitannya dengan kehidupan akhirat, kita paham, kita beriman, surga yang punya siapa anak-anak? Neraka siapa yang punya? Kakek-kakek. Halo? Tahu kita, surga milik Allah, neraka milik Allah. Kita tidak pengen masuk neraka, kita pengennya masuk surga. Maka minta kepada pemiliknya. Halo? Dan pemiliknya telah memberikan, telah membuatkan lafal untuk memohonnya. Loh, kan enak kan? Allah tuh sayang sama kita. Lafalnya apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ya. Jadi Allah pemilik surga, Allah pemilik neraka mengajarkan kepada kita, bahkan dibuatkan kalimat doanya. Kurang sayang apa sih Allah sama kita? Coba kita disuruh bikin sendiri, bingung kita. Tapi Allah membuatkan kalimat doanya supaya kita sukses. Halo? Apa itu? Karmulah pura-pura nggak apa. Doa sapu jagat itulah, terserahnya. Ketika kita minta akhirah hasanah, maksudnya adalah kita minta surga. Dan tidak cukup kita minta surga saja, tapi kemudian dilengkapi waqina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Ya. Kalau kita tengok hadis, maka banyak lafal doa seperti itu. Tapi kalimatnya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan lafal-lafal yang lain. Nah, saudara-saudara, itulah yang diajarkan agar kita sukses. Nah, tapi tidak cukup doa. Ya, tidak cukup doa. Mesti harus beramal. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan ini, sesungguhnya Ramadan menggiring kita dengan amaliyah-amaliyah yang ada di dalamnya, menjadikan kita sebagai hamba yang sukses di akhirat kita. Apa tadi sukses di akhirat? Apa nak sukses di akhirat? Terhindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita timbang dari 3 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan Al-Quran. Ya. Saya rujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 185. Tentu tidak membahas seluruhnya, tapi penggal awal dari ayat ini Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sampai di situ aja. Ya. Bahwa di dalam bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran, dan terbukti ibu bapak sekalian semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi tolong, ayat ini tidak cukup membincangkan tentang
keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan di dalam ayat ini tidak membincangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran memang ada keutamaannya. Barang siapa yang membaca huruf-huruf di dalam kitabullah, dalam kitabullah ya, bukan dalam Quran ya, huruf-huruf dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Soalnya kalau Quran bahasa Arab juga ada huruf hijaiyahnya, bener Pak Edi? Iya. Gimana mau nyusun kalimat kalau nggak ada huruf hijaiyahnya? Koran bahasa Arab ada. Tapi yang dimaksud baca huruf ini adalah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, dalam kitabullah. Maka setiap hurufnya akan mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10. Rasulullah menyatakan, aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita baca alif lam mim, maka dapat 3 kebaikan dan kemudian mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kalau ibu dalam bulan Ramadan ini setiap hari menghatamkan 10 juz misalnya? Hitung sendiri, maksud saya suruh ngitung hurufnya, ya hitung sendirilah ya. Betapa banyaknya kebaikan. Itu dari segi bacaan, tapi tolong, Al-Quran itu tidak hanya bahan bacaan. Allah di dalam ayat 185 suratul Baqarah ini memberitahu kita tentang fungsi Al-Quran, yaitu hudal linnas. Nah ini penting ini. Hudal linnas, petunjuk kehidupan bagi manusia. Ya. Kalau dia berfungsi sebagai petunjuk kehidupan, maka harus diamalkan. Harus dibuat sebagai pedoman kehidupan kita keseharian. Maka oleh sebab itu di dalam surat Toha ayat 123 diantaranya, di penghujung ayat itu Allah memberikan jaminan, famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, petunjuk akhir dari Allah adalah Al-Quran. Tadi kita baca surat Al-Baqarah 185 tadi, ya. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, kalau mengikuti petunjukku berarti dia harus mengamalkan. Dia bisa mengamalkan kalau dia memiliki ilmu tentang petunjuk itu. Dia bisa memiliki ilmu tentang petunjuk itu kalau dia mau membacanya. Dia bisa memahami kalau dia hadir di majelis ilmu syar'i. Tidak mungkin kita akan memahami Al-Quran sendiri. Bolak-balik saya berikan contoh itu. Kata-kata imam itu tidak selalu orang. Walaupun kita tahu imam itu adalah pemimpin, konotasinya adalah orang kalau pemimpin. Tapi kalau kita baca surat Yasin ayat 12, imamim mubin di sana siapa? Catatan amal. Jadi kita harus tahu betul, belajar dengan benar gitu loh. Ya. Maka kembali Allah memberikan jaminan apa kalau kita mengikuti petunjuknya Allah? Fala yadhillu wala yashqa. Maka dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Siapapun di antara kita, suku apapun, bangsa manapun, kalau mengikuti petunjuk Allah, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, memandu kehidupannya dengan Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah, Allah memberikan jaminan tidak akan sesat, tidak akan celaka. Kalau tidak sesat, tidak celaka, pasti dia terhindarkan dari api neraka. Kalau dia tidak sesat, dia tidak celaka, pasti dia masuk surga, alias sukses. Sudah ya, dapat satu kuncinya ya. Pastikan hidup kita, pastikan hidup keluarga kita berpetunjukkan Al-Quran. Timbangan yang kedua dari hadis yang mulia, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ya. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Yang pertama adalah dibukakan pintu-pintu surga.
Syekh Utsaimin dalam kitab Mudzakarah Ramadannya beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu surga dibuka itu adalah banyaknya kaum muslimin beramal soleh. Coba kita lihat bulan Ramadan. Amaliyah soleh kita itu meningkat pesat. Emang udah surup nih? Hah? Duh, singkat banget waktunya ya. Ya baik. Ya. Maka banyak sekali di dalam bulan Ramadan kita tidak bisa mengelak kaum muslimin meningkat amal solehnya. Tetapi dibukakannya pintu surga juga bermakna isyarah dari Allah, karena tentu sabda Rasulullah datang dari Allah, ya. Maka ini adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah. Siapa yang sudah pengen masuk surga? Yo mati dhisik. Halo, mati dulu lah. Masa hidup di dunia mau masuk surga ya nggak mungkin lah. Yo mati dulu. Halo. Kemudian yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar. Ya, ditutup pintu-pintu neraka. Syekh Utsaimin menyatakan yang dimaksud adalah begitu sangat luar biasa orang-orang beriman di dalam bulan Ramadan menghindari perbuatan salah. Masya Allah. Sampai bagaimana hati-hati kita, ya. Bagaimana supaya saum kita ini tidak sia-sia, bagaimana? Kita ingat hadis Rasulullah, barang siapa yang berkata dusta atau beramal dusta, gitu ya, maka Allah tidak merasa butuh dengan niatnya meninggalkan makan dan minum. Hati-hati Bu, sudah sering di majelis Sabtu juga sudah sering saya ingatkan ini, bapak-bapak juga ingat loh, ya. Perkataan dusta atau perbuatan dosa itu menjadikan Allah tidak akan memberikan nilai saumnya. Falaisa lillah hajatan. Allah tidak merasa butuh dengan hajatnya. Allah tidak merasa butuh dengan niatnya meninggalkan makan dan minum, alias puasanya sia-sia. Mas, uangku sudah habis, padahal di dompetnya masih ada 1.000 rupiah, ngomong habis. Dusta itu ibu-ibu. Nggak kalah pinter suaminya, uangku juga sudah habis, Dek. Bu, padahal di dalam dompetnya masih ada 10.000 rupiah nyelempit kecil. Ini juga dusta. Hati-hati. Juga harus kita lebih hati-hati dengan ini nih. Ya. Kita zaman-zaman hoax. Hati-hati. Ketika kita buka HP, siap-siap mempertanggungjawabkan perbuatan kita dengan bersaranakan HP ini. Share sana sini. Bikin gelisah orang, didem-demi nggak bisa, terus saja. Ki opo toh dinasihati kok gak iso lho. Masalah dinasihati dengan Quran mental. Iki opo? Nah, kalau antum sar padahal itu hoax, antum terlibat perbuatan bohong. Halo? Maka udahlah, cukuplah berhenti. Kalau kita dapat berita nggak ngerti, cepet-cepet di-delete daripada jari jemari sampean kemasukan setan. Kemasukan setan kemudian di-share kemana-mana, padahal itu bohong. Nah, saudara-saudara, hati-hati ya. Ini berbahaya sekali nih. Jadi sekarang lisan yang gampang bohong itu kemudian diambil alih fungsinya oleh jari jemari. Tidak nulis sendiri, tapi ngambil berita dari orang lain, kemudian jari jemari tiktuk langsung kemana-mana. Padahal berita bohong. Nah, hati-hati ya. Maka waghuliqat abwabun nar juga menggambarkan isyarat dari Allah bahwa bulan Ramadan itu kesempatan kita yang ada di dalamnya untuk bisa terhindarkan dari api neraka. Baik, saya ngambil 2 itu saja. Wasufidati syayatin saya nggak mau bahas dulu, ya. Kemudian timbangan yang ketiga, kan tadi saya ngomong 3 timbangan. Timbangan yang ketiga adalah amaliyah khusus
Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penghujungnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Sebelum masuk detailnya, saya ingin tegaskan bahwa syarat kita untuk terhindarkan dari api neraka, syarat kita untuk masuk surga adalah bersih dari dosa. Sekarang saya nanya ini, kira-kira di antara kita yang hadir ini, angkat tangan kalau sudah merasa bersih dari dosa. Ayo angkat tangan. Nggak ada berani. Kalau antum berani angkat tangan, berarti sok itu namanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberitahu kepada kita dalam hadis qudsi. Sahih hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku." Kita yang dipanggil oleh Allah sebagai hamba Allah. Kemudian Allah memberitahu, "Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian ini, kita-kita ini, hamba Allah ini banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Halo? Siapa yang memberitahu ini? Allah yang memberitahu. Allah yang memberitahu. Allah yang membuat berita kepada kita tentang keadaan kita. Kira-kira kalau berita dari Allah itu ada hoaxnya apa enggak? Ya enggak mungkin lah. Ya, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabb kita. Rabb kita adalah Allah. Keadaan kita adalah tuhti'una bil-laili wan-nahar. Banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Coba. Makanya sering kita kalau ditanya dosamu seberapa? Banyak. Cuma gitu aja jawabannya. Nggak bisa ngitung kita. Nah, bulan Ramadan kemudian kita akan diberikan kesempatan untuk bersih dari dosa itu dengan amaliyah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama tentu masyhur, tadi juga saya bacakan di pembuka, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian nanti ada hadis lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian di akhir Ramadan, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban. Siapapun yang melaksanakan saum Ramadan, siapapun yang menegakkan malam-malam Ramadan, menegakkan malam Ramadan untuk ibadah, bukan untuk nonton TV. Halo? Tuwek mempeng nonton TV aja. Masya Allah, ya. Saya merasa nggak tua ya, biar. Masya Allah, ya. Mempeng ya nonton TV, ya. Kemudian di 10 hari terakhir juga menghidupkan malam-malamnya, khususnya Lailatul Qadar, ya. Didasari dengan imanan wahtisaban, apa yang diberikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahu Akbar. Allah sayang kepada kita. Allah tetapkan oleh-olehnya, dapatnya kalau kita saum Ramadan adalah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Enggak usah bahas dosa yang mana. Ya. Pasti ada perselisihan pendapat kalau bicara ini dosa yang mana. Ya. Tetapi yang jelas Rasulullah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya mudah-mudahan dosa kita semuanya yang diampuni oleh Allah dengan saum kita. Halo? Diaminin kenapa? Kalimat terakhir tadi doa tahu, walaupun saya kenceng, ya. Nah, saudara-saudara, ya. Maka perhatikan, kemudian malam Ramadannya, sebentar saya tekankan lagi nih saumnya. Hukumnya saum Ramadan apa? Wajib. Coba. Ini akan merasakan sayangnya Allah yang luar biasa. Kita diwajibkan untuk saum Ramadan. Saum Ramadan hasilnya adalah pengampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Berarti kita digiring oleh Allah seakan-akan, bukan seakan-akan ya. Allah memang menggiring kita dengan mewajibkan kita saum Ramadan. Kita wajib dapat ampunannya Allah. Masya Allah. Bayangkan Ibu Rahmatullah, itu saum Ramadan loh. Ya. Nah, saudaraku seiman, ya.
Maka dengan demikian kalaulah asbab saum Ramadan kita saja tidak membahas amal-amal yang lain, saum Ramadan kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah ya. Saum keluarga kita juga diterima oleh Allah. Saum kaum mukminin juga diterima oleh Allah. Maka semuanya diampuni atas dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita menjadi hamba yang sukses, bersih dari dosa. Tinggal kita mempertanggungjawabkan dosa antar kita. Ya, bersih ini adalah dosa kaitannya dengan Allah saja. Soal dosa antar kita, ya cari ridhonya orang yang kita pernah buat dolim kepada dia. Pak Rahmat pernah ngobongin istrinya, ya ngomong sama istrinya. Ya, biar yang paling tua dibikin contoh. Nah, saudaraku seiman ya. Nah, kita nggak usah bahas itu lebih detail ya. Yang jelas nanti ada kisos setelah sirot ya, setelah sirot yang dibentangkan di atas neraka itu kan sebelum masuk surga karena dikisos dulu. Kisos antar manusia. Makanya ada hadis tentang kerugian kan. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu loh. Kan kemudian ada orang-orang yang didoliminya minta kepada Allah supaya diadili kan gitu kan. Kemudian pahalanya orang yang berbuat dolim itu diambil sedikit, kemudian diberikan kepada orang yang mendoliminya, ya, yang didolimi, yang didolimi. Gitulah, kita nggak bicara hadis itu. Nah, saudaraku seiman, ya, maka kemudian apalagi ditambah malamnya kita hidupkan untuk ibadah, dapat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Malam di 10 hari terakhir kita juga menghidupkan karena kita bingung sekarang. Malam ganjilnya mana, malam genapnya mana coba? Antara Muhammadiyah dengan keumuman rakyat Indonesia udah beda. Muhammadiyah sudah ganjil, kita masih genap. Lalu gitu, misalkan gitu. Kita nggak usah mikir itu, masuk pada hadis yang umum aja. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, udah selesai. Nggak usah perdebatan sampai bikin kemudian pening. Kebek, ser-seran, hisab atau ru'yatul hilal. Itu nanti kalau mau belajar, ya belajar aja khusus gitu loh. Nah, saudaraku seiman, ya. Maka jaga itu malam-malam yang 10 hari terakhir itu. Ujungnya apa juga? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Masyaallah. Baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Kurang apa tuh Allah itu sayangnya sama kita? Coba tuh. Ramadan, karena Lailatul Qadar itu tidak pernah terjadi di luar Ramadan. Adanya hanya di dalam bulan Ramadan. Maka diberikan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Saum kita dapat ampunan atas dosa kita yang telah lalu. Malam harinya dapat ampunan atas dosa kita yang telah lalu. Lailatul Qadar dapat lagi ampunan. Tambah bersih kita. Kemudian secara khusus, saudaraku seiman, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila aku ketemu Lailatul Qadar, ma aqulu fiha?" Apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Apa yang aku mohonkan kepada Allah di malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan itu apa? Doa apa yang paling bagus gitu loh, ya? Tolong perhatikan ya. Nah, saudara, kemudian Rasul perintahkan ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis yang lain ada ya karimnya ya. Silakan, tapi yang paling derajat, yang paling tinggi tanpa ya karim. Kita nggak usah dipersoalkan itu ya. Nanti berantem hanya karena ya karim atau tidak nanti. Nah, saudara ya. Yang jelas Lailatul Qadar yang lebih baik dari 84 tahun. Lebih baik, bukan sama ya. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan berarti lebih baik dari 84 tahun. Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf.
Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Coba. Aisyah dijamin surga, tapi kalau ketemu Lailatul Qadar diperintahkan oleh Rasulullah minta maaf kepada Allah. Terus emangnya kita ada jaminan surga? Halo? Kalau Aisyah sudah dijamin surga, diperintahkan untuk minta maaf kepada Allah di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka kita lebih butuh. Halo? Kita lebih butuh. Perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang terakhir, ya, kaitannya dengan ampunannya Allah. Ketika kita di dalam bulan Ramadan, begitu amat mudahnya kita bangun sebelum subuh. Mau ngapain? Sahur. Ibu-ibu bangun lebih dulu daripada bapak-bapak. Kenapa? Mau ngapain, Bu? Ngangetin sayur. Masya Allah. Betul, servisnya ibu-ibu itu luar biasa. Ya, Pak Karno ya. Insya Allah luar biasa. Ya. Tetapi intinya adalah yang saya ingin ingatkan, karena Allah mudahkan kita bangun di akhir malam. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah tabaraka wa ta'ala itu turun setiap malam. Nggak usah mendebat tentang turun itu apa. Capek habis energinya, ya. Turun kemana? Ila sama'id dunya. Kapan itu? Kulla lailatin, setiap malam. Tepatnya kapan? Khina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam itu tersisa sepertiga akhir. Halo? Ya, yang sudah terbiasa tahajud, alhamdulillah. Tetapi kita harus paham betul bahwa Ramadan kita lebih dimudahkan oleh Allah bangun sebelum subuh. Tolong diingat-ingat, itu saatnya Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, wa man yas'aluni, siapa yang mengadukan persoalannya kepadaku fa u'tiyahu, akan aku penuhi, artinya aku akan berikan solusi. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan ampunan, Allah secara khusus berfirman dalam hadis itu, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan siapapun yang minta ampunan kepadaku maka dia aku ampuni. Itu sepertiga akhir malam. Dan tolong jaga jati diri orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa dinyatakan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-18, bunyinya adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam orang bertakwa itu selalu minta ampunan kepada Allah. Ini konsentrasinya di akhir-akhir malam. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman, mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan yang begitu banyak, wah kalau kita ungkapkan, Masya Allah, benar-benar Allah memberikan keberkahan itu kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin. Tentu saja yang paling utama dan pertama adalah keberkahan berkaitan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita, keluarga kita, kaum muslimin bersih dari dosa dan kesalahan, sehingga pada akhirnya kita, keluarga kita dan kaum muslimin menjadi sukses di akhirat, terjauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sudah jam 6:11, maaf. Karena kalau tanggung kok ya nggak enak banget ya Pak Karno ya. Ya harus diselesaikan, nanti nanya-nanya lewat WA lagi. Baik, saudara keseiman. Tapi kalau mau ada yang didiskusikan ya monggo. Tapi setelah suruh aja lah, setelah kita sholat, daripada lebih terlalu jauh dari waktu sholat syuruknya. Ya, karena sudah hampir habis ya Pak waktu syuruknya.
Jadi Lewat berapa sih? 15. Oh, 5. Ah, Ya. pertanyaan nanti aja ya, atau apa namanya? Ya. Nanti Ya udah. Nanti kalau pertemuan berikutnya ya, maksudnya. Ya, ya, udah. insyaallah. Ya silakan ditutup Ustaz. Baik, saudaraku seiman, mari kita akhiri bersama pertemuan kita, majelis kita pada pagi hari ini. Tidak ada kekuatan, kemampuan, dan kemudahan yang ada pada diri kita, yang ada pada keluarga kita, kecuali Allah yang memberikannya. Maka tambah tangis kita kepada Allah, tambahlah dekat kepada Allah, ya. Mudah-mudahan hidup di zaman fitnah yang gelap ini, walaupun terang benderang ini sebenarnya gelap, ya. Kita lailil mudlim, seperti penggalan malam yang gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Fitnah itu menyebabkan orang yang pagi-pagi masih beriman, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Rentang waktu 12 jam dari beriman menjadi kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradim minat dunya. Karena mereka telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Gak akan lama lagi. Gak akan lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqa. Hendaklah setiap diri memikirkan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok kita adalah akhirat, bukan dunia. Mari kita akhiri bersama dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.